Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wow, Aprilia sudah launching dan asli sih, emang paling beda pabrikan ini. Segi desain, gak mau sama, pokoknya sama Ducati. Dan Ducati kini diragukan akan mendapatkan hasil yang bagus musim depan ini. Kenapa? Padahal punya dua senjata hebat. Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Aprilia akhirnya membuka tabir dari penasaran para pecinta MotoGP. Aprilia sudah 2 musim ini menggunakan corak yang mirip-mirip. Kini meskipun masih identik, tapi Aprilia hadir lebih garang dengan perpaduan warna glossy dan juga doff yang ciamik banget sob. Dan juga Aprilia punya sponsor-sponsor yang baru yang mulai banyak berhadiran di motornya, yang membuatnya semakin berisi. Tapi yang jadi poin adalah desain dari motornya kini makin kental aroma DNA F1-nya. Tentu ini adalah andil dari Massimo Rivola sang jebolan F1 ini, yang punya pengalaman dalam mengelola tim baik sisi teknik dan juga manajemennya. Sebelum kita bahas detailnya tentang apa yang berbeda dari motor ini dibanding sebelumnya, kita ke tampilannya dulu. Warna ungu tidak lagi dominan di RSGP 25. Dan juga dulu yang dominan warna doff, sekarang warna glossy menjadi dominan, membuat motor ini semakin terlihat shiny. Namun, dengan sentuhan-sentuhan warna doff di berbagai tempat, membuat motor ini tetap garang sob. Kira-kira nih, kalau melihat desain yang sekarang, menurut teman-teman, ini ada sedikit terinspirasi dari seri Silverstone nggak ya? Ada yang masih ingat nggak dengan livery yang ini nih? Livery ini memang klasik banget. Dengan warnanya yang berbeda dengan seri aslinya, membuat motor ini menjadi sangat berbeda atau fresh banget sob. Mungkin ini juga jadi inspirasi dengan warna glossy-nya yang ternyata tampak cocok dengan motor Aprilia ini. Dan juga ada detail yang paling kentara adalah dari sisi belakang motor ini, yang menggunakan sayap yang berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk membalap. Meskipun tahun kemarin dalam presentasi juga memiliki sayap belakang yang berbeda dan kemudian direvisi, tapi dengan tampilan ini, saat ini motor RSGP memang paling beda dengan motor-motor yang ada di grid MotoGP. Karena sayap belakangnya mirip sama spoiler mobil JDM tapi tanpa palang. Nah, detail lengkapnya tentang perubahan teknis kita bahas besok sob. Kesan pertama Mimin lihat ini asli sih. Menurut Mimin, ini Aprilia paling keren sejak bergabung di MotoGP. Kan menurut teman-teman gimana? Berita kedua, Pol Espargaro memperingatkan tim impian Ducati dan menganalogikan Real Madrid memiliki nama-nama luar biasa di tim, tapi mereka tidak mendapatkan hasil terbaik. Semua mata akan tertuju pada duo eksplosif Ducati, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Disitulah dunia MotoGP akan menyaksikan tontonan para gladiator modern. Dengan Jorge Martin yang kini berada di Aprilia dalam bayang-bayang siap mengungguli para pesaingnya. Pol Espargaro, mantan rekan tim Marc Marquez dan sekarang test rider di KTM, berkomentar dengan caranya sendiri tentang apa yang akan menjadi pertarungan para raksasa. Awal musim MotoGP 2025 ditunggu dengan sangat tidak sabar. Pada tanggal 28 Februari, kejuaraan akan dibuka di sirkuit internasional Chang di Thailand. Dan semua perhatian akan terfokus pada tim resmi baru Ducati. Tim Italia menampilkan ambisi sesuai dengan kekuatannya. Sementara juara bertahan Jorge Martin akan memulai petualangan baru bersama Aprilianya. Pol Espargaro mengatakan, motor yang sangat bertenaga dengan dua pembalap yang sangat kuat. Kami sudah tidak lama melihat yang seperti ini. Dengan juara bertahan ganda seperti Bagnaia dan pembalap tersukses dalam sejarah modern, Marc Marquez. Ducati menurunkan tim impiannya. Namun apakah duet ini merupakan jaminan sukses? Espargaro membandingkan Ducati dengan Real Madrid, sebuah tim yang penuh dengan bintang namun hasilnya bisa buruk karena kurangnya sinergi. Satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah apakah Ducati akan mampu bekerja sebagai sebuah tim sambil berjuang untuk kejuaraan. Musim ini, Real Madrid punya nama-nama luar biasa di tim, tapi mereka tidak mendapatkan hasil terbaik. Namun, dia menyoroti perbedaan utama rider di MotoGP, yaitu pekerjaan yang dibagi menjadi dua. Dan dalam satu tim, terdapat dua tim kecil.
Setiap pengendara memiliki staf teknis tersendiri dan mengembangkan motornya sesuai dengan kebutuhannya, yang dapat mengurangi gesekan, tetapi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. Musim 2025 akan diwarnai rivalitas internal antara Bagnaia, sang juara setia Ducati, dan Marc Marquez, sang legenda yang direkrut untuk membuat sejarah. Diskusi seputar preferensi tim tentu akan memicu perdebatan. Akankah tim Ducati mampu mengelola dua ego tersebut? Wah, kira-kira nih, benar nggak pendapat Espargaro bahwa mungkin saja nasib Ducati tahun ini sama seperti kiprah Real Madrid? Berita ketiga, sehubungan dengan Ducati, ada berita yang mempertanyakan seberapa bagus Pecco Bagnaia dan bahkan dari publik Italia. Musim depan menjanjikan perang yang epik sejati. Medan perang di mana Pecco harus membuktikan kemampuannya melawan gladiator Marc Marquez. Bagnaia berpeluang menjadi legenda jika mampu mengalahkan sang naga yakni Marquez. Pembalap Italia itu duduk di atas sepeda terbaik di sirkuit seperti raja di singgasananya yang membuat pemerintahannya lebih mudah. Tapi juga membuatnya mendapatkan kritik keras. Bahkan pertarungannya dengan pemain Spanyol ini dapat mengubah karirnya. Pecco Bagnaia tidak diragukan lagi. Adalah salah satu pembalap paling sukses dan konsisten di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Dengan 2 mahkota dunia yaitu tahun 2022 dan juga 2023. Dan 11 kemenangan Grand Prix yang ditandatangani pada tahun 2024. Dia kini adalah ujung tombak Ducati. Namun, terlepas dari kesuksesannya, masih ada pertanyaan apakah Bagnaia sang juara sejati? Pertanyaan itu bisa terjawab pada tahun 2025, ketika Marc Marquez, juara dunia 8 kali, bergabung dengan tim resmi Ducati. Duel antara sosok ikonik ini dijanjikan akan menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam sejarah MotoGP belakangan ini. Bagi Livio Suppo, mantan manajer tim MotoGP, musim 2025 menjadi kesempatan unik bagi Pecco untuk membuktikan kehebatannya secara pasti. Suppo mengatakan kepada Motosan, jika dia berhasil mengalahkan Marquez secara setara, itu akan menjadi konfirmasi bahwa dia adalah juara sejati. Meskipun Bagnaia membuktikan kecepatan dan konsistensinya. Beberapa orang yang skeptis, termasuk di Italia, percaya bahwa kesuksesannya sebagian disebabkan oleh keunggulan teknis dari Ducati Desmo CDC, bukan 100% skill. Berhadapan langsung dengan Marquez, yang dikenal dengan bakatnya dan kemampuannya melampaui keterbatasan mesinnya, dapat mengubah persepsi tersebut. Dinamika internal dalam tim Ducati akan menjadi sangat penting. Bagnaia, yang kini menjadi favorit tak terbantahkan, kini harus berbagi sorotan dengan Marc Marquez. Suppo menggarisbawahi, karisma dan pengalaman Marc Marquez bisa dengan cepat menyatukan tim di sekelilingnya adalah sebuah aset strategis yang sering digunakan pembalap asal Spanyol itu di masa lalu. Namun, Suppo tetap yakin dengan posisi kuat Pecco Bagnaia. Di Ducati, mereka tahu seberapa cepat Pecco. Kemenangan pada tahun 2024 menjadi buktinya. Kemampuan Bagnaia dalam mengelola tekanan internal dan mempertahankan kepemimpinan dalam tim akan menjadi penentu. Musim 2025 menjanjikan konfrontasi epik antara dua gaya berkendara filosofi dengan Bagnaia, seorang pembalap yang metodis dan tepat yang mampu memanfaatkan potensi Ducati dengan sempurna, dan Marc Marquez, seorang yang kasar, seorang pembalap pemberani yang siap mengambil resiko ekstrim untuk mencapai tujuan dan bertahan. Duel ini lebih dari sekedar persaingan pribadi. Ini juga melambangkan benturan antara era baru MotoGP yang didominasi oleh Ducati dan pendekatan teknologinya dan warisan juara abadi seperti Marc Marquez. Sementara duel internal Ducati akan menarik perhatian, rival lain seperti Jorge Martin di Aprilia dan pembalap KTM Pedro Acosta dan juga Brad Binder juga bisa ikut memperebutkan gelar. Sebenarnya, Bagnaia tak hanya harus berhadapan dengan Marc Marquez, tapi juga membuktikan dirinya tetap konsisten menghadapi persaingan yang semakin ketat. Musim depan menjadi persimpangan jalan bagi Pecco Bagnaia. Jika dia mampu mengalahkan Marc Marquez secara setara, dia akan mengukuhkan status legendarisnya. Di sisi lain, kemunduran terhadap pemain Spanyol itu dapat memicu kritik dan mencoreng warisannya. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez akan menjadi salah satu hal menarik di musim yang sudah bersejarah ini, di mana setiap balapan akan menjadi pertarungan demi kehormatan, pengakuan, dan supremasi. Dan bagi Ducati, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dominasi teknis mereka dapat dibarengi dengan keteladanan manajemen dua juara dengan ego yang kuat. Nah, menurut teman-teman nih, bakalan menang siapa? Aprilia atau Ducati?